5 kelas B. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Pertama, saya akan membahas mengenai sedari adalah kondisi kronis yang berpotensi mengancam jiwa yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau dengan merusak sistem kekebalan tubuh. Untuk melawan organisme penyebab penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi atau dari ibu ke anak melalui kehamilan, persalinan ataupun menyusui, ataupun kedua persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan terdapat resiko penularan HIV. Terdapat pasangan, namun resiko tersebut dapat diturunkan jika ada satu minuman reaksi teratur seumur hidup, serta memantau kadar silikon dan dirawat secara berskala. Selalu menggunakan kondom bila berhubungan seksual untuk mencegah infeksi sila atau super. Kemudian diobati secara tuntas jika ingin hamil dan dapat dilepas pada masa subur ke-14 dari hari pertama haid pada siklus hari haid ke-20 jika hari kemudian kehamilan pada ibu dengan HIV. Perencanaan kehamilan merupakan hak dari keputusan Anda dan pasangan. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui terkait resiko kehamilan pada kehamilan yang tidak direncanakan pada ODA dapat membawa risiko bagi bayi dan ibu. Kemudian, kehamilan yang tidak direncanakan pada pasangan ODA dapat meningkatkan risiko komplikasi. Kehamilan, persalinan, dan nifas seperti infeksi dan anemia. Kondisi kesehatan ibu dan HIV akan mempengaruhi jenis dan metode persalinan. Dan ibu dengan HIV juga berisiko mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan. Risiko untuk bayi kehamilan yang tidak direncanakan pada pasangan ODA meningkatkan risiko janin lahir meninggal, kelahiran prematur atau BBLR. Risiko penularan HIV dari ibu dapat diturunkan secara bermakna bila ibu minum obat ARV teratur dan seumur hidup. Walaupun tidak menghilangkan risiko penularan 100% bagi bayi jika tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat, maka 20-50 dari 100.000 HIV tertular HIV. Dan jika mendapat pengobatan dan perawatan yang tepat, kurang dari 2 dari 100.000 beresiko tertular HIV. Dampaknya bagi bayi yang baru lahir dan kehamilan yang tidak direncanakan berpotensi terinfeksi HIV dari ibu. Gangguan tubuh kembang anak, mengalami stigma, serta biaya perawatan bayi lebih mahal. Dan akan mengalami pengelantaran pengasuhan anak akibat keterbatasan orang tua yang menderita HIV. Menjalani kehamilan bagi pasangan perempuan dengan HIV berpotensi menularkan virus kepada bayi yang terkandungnya. Jika hamil, oleh karena itu pasangan ODA mendapat informasi mengenai yang berkualitas, pengguna alat kontrasepsi yang aman dan efektif, serta penggunaan kondom secara konsisten akan membantu pasangan ODA agar melakukan hubungan seksual yang aman serta menghindari terjadinya kehamilan tidak direncanakan. Perlu diingat bahwa infeksi HIV bukan merupakan indikasi aborsi pasangan ODA. Harus minum ARV seumur hidup jika sudah mendapatkan terapi ARV. Karena jumlah virus HIV di tubuh menjadi rendah dan berisiko penularan HIV dari ibu karena menjadi kecil, sehingga bapak dan ibu mempunyai peluang untuk memiliki anak. Kaitannya negatif pemberian HIV pada ibu hamil. Ibu hamil merupakan indikasi pemberian air untuk perempuan yang satu kali saja diketahui sebelum hamil dan pasien sudah mendapatkan area saat hamil tetap diteruskan. Dan untuk ibu hamil yang besar HIV yang diketahui saat hamil segera diberikan arti beberapa pun selain silikonnya. Dan usia kehamilan ibu hamil tetap mendapatkan pelayanan sesuai standar sejak KB dan konseling pemberian makan bayi. Walaupun pasangan Anda sudah minum obat, penggunaan kondom harus dilakukan setiap berhubungan seksual. Perencanaan persalinan bagi pasangan bertujuan untuk menurunkan. Terus ada risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Persyaratan lahir pervaginaan, tidak ada kontraindikasi obat setelah minum air teratur minimal 6 bulan atau tidak
deteksi pada suhu 32 kehamilan. Jika persyaratan lahir vaginaan tidak teratur, maka dilakukan seksi sesaris. Setelah melahirkan, plasenta akan ditangani dan difasilitasi kesehatan dan tidak akan diserahkan kepada ibu atau keluarga. Nah, jika pasangan ODH memiliki untuk mengganti ASI, pasangan ODA dapat memberi pengganti ASI jika syarat AFAES seluruhnya terpenuhi. Tanda-tandanya terpenuhi yaitu memiliki jaringan akses air yang bersih serta sanitasi yang bersih, mampu menyediakan susu formula dengan jumlah yang cukup, mampu menyediakan susu formula dengan bersih dan tercukupi, dapat memenuhi kebutuhan susu formula terus-menerus sampai bayi berusia 6 bulan, dan keluarga mampu memberikan dukungan dalam pemberian susu formula yang baik, dan ibu atau keluarga dapat menggunakan akses kesehatan yang komprehensif bagi bayinya. Dan itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.